Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mitos manfaat air hujan dalam dunia spiritual. Apa saja khasiatnya? Simak video ini hingga selesai agar informasi dan pesan yang ingin disampaikan bisa dipahami dengan baik. Banyak orang beranggapan bahwa air hujan memiliki banyak sekali manfaat, baik itu untuk mendatangkan rezeki atau untuk membersihkan aura negatif, terutama yang turun pada waktu-waktu tertentu. Dipercaya memiliki manfaat luar biasa dalam dunia spiritual. Air hujan yang dimaksud di sini adalah air hujan yang langsung turun dari langit, bukan yang sudah terkena genting atau talang. Berikut beberapa khasiat air hujan dalam dunia spiritual. Yang pertama, sebagai media penglaris dagangan. Air hujan yang turun pertama kali setelah kemarau panjang dipercaya memiliki energi keberkahan yang sangat besar. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda bisa menggunakan air hujan yang turun pada malam bulan purnama. Air hujan di malam bulan purnama dipercaya mengandung energi bulan yang begitu kuat, yang dapat digunakan untuk mendatangkan rezeki. Untuk memanfaatkan air hujan ini, kumpulkan air hujan tersebut dalam wadah bersih. Bacakan doa menurut keyakinan Anda. Bagi yang beragama Islam, cukup bacakan Al-Fatihah 11 kali. Setelah itu, masukkan air hujan ke dalam 5 botol kaca bening dan tambahkan 3 batang kayu manis ke dalam setiap botol. Letakkan 4 botol di 4 sudut toko dengan tutup botol dalam keadaan terbuka. 1 botol lainnya digunakan untuk mencimpratkan air ke pintu masuk toko setiap kali Anda membukanya. Jangan lupa, cipratkan juga ke bagian belakang toko. Ritual ini diyakini dapat menarik lebih banyak pembeli, sehingga rezeki Anda pun akan bertambah. Yang kedua, sebagai media pengobatan penyakit. Air hujan yang turun pada malam Jumat dipercaya memiliki energi penyembuhan yang luar biasa. Pada malam Jumat, vibrasi alam semesta lebih tinggi dibandingkan malam-malam lainnya, menjadikannya waktu yang tepat untuk melakukan ritual penyembuhan. Untuk memanfaatkan khasiat ini, tampung air hujan malam Jumat menggunakan wadah kaca atau keramik yang bersih. Hindari air yang bercampur kotoran atau tanah. Keesokan paginya, bacakan doa di depan air tersebut. Bagi yang beragama Islam, Anda dapat membaca Al-Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, dan An-Nas 3 kali. Minumlah air ini setiap pagi selama 7 hari berturut-turut dalam keadaan perut kosong. Energi air hujan ini dipercaya mampu mengalir ke seluruh tubuh, menyeimbangkan elemen-elemen tubuh dan membantu proses penyembuhan. Yang ketiga, sebagai ikhtiar mendapatkan keturunan. Bagi pasangan yang telah lama menikah namun belum dikaruniai keturunan, air hujan juga dapat dijadikan media ikhtiar. Caranya adalah dengan mandi hujan bersama pasangan. Biarkan tubuh Anda berdua basah oleh air hujan yang langsung turun dari langit. Setelah itu, tampung air hujan dengan tangan, lalu minum air tersebut sambil berdoa, mintalah kepada Allah agar diberi keturunan. Air hujan dipercaya mampu menyuburkan organ tubuh manusia yang asalnya dari tanah. Keberkahannya diyakini dapat menghidupkan kembali sel-sel tubuh yang tidak aktif, sehingga mendukung proses terjadinya kehamilan. Setelah melakukan ritual ini, disarankan untuk melakukan hubungan suami istri di malam harinya. Yang keempat, untuk menambah daya tarik dan pesona. Air hujan yang turun pada hari Selasa setelah waktu asar dipercaya memiliki energi untuk meningkatkan daya tarik dan pesona. Jika sulit mendapatkan air hujan pada waktu tersebut, Anda bisa menggunakan air hujan biasa yang turun dari langit. Setelah mendapatkan air hujan, tuangkan ke dalam botol kaca atau gelas, lalu biarkan di luar rumah semalaman agar menyerap energi embun pagi.
tambahkan 7 atau 1 kelopak bunga mawar ke dalam botol tersebut. Kombinasi air hujan dan bunga mawar ini dipercaya dapat membangkitkan pesona alami seseorang. Gunakan air ini untuk membasuh wajah sebelum tidur di malam hari. Simpan air tersebut di dalam kulkas dan gantilah ramuan ini setiap bulan agar energinya tetap terjaga. Yang kelima, sebagai media pembersihan energi negatif. Air hujan yang turun pada waktu subuh dipercaya mampu membersihkan energi negatif dalam diri seseorang. Tampung air hujan ini dalam wadah bersih, lalu gunakan untuk mandi. Saat mandi, niatkan dalam hati agar semua energi negatif yang ada di dalam diri Anda terbuang bersama air tersebut. Ritual ini juga dapat membantu menyegarkan pikiran dan memperbaiki mood. Yang keenam, sebagai media untuk mendapatkan inspirasi dan ketenangan. Air hujan yang turun pada saat fajar sering dikaitkan dengan vibrasi alam yang damai. Air hujan ini dapat digunakan untuk bermeditasi atau berdoa, memohon ketenangan dan inspirasi. Tampung air hujan ini, lalu gunakan untuk mencuci wajah atau tangan sebelum bermeditasi atau berdoa. Proses ini diyakini dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan mendapatkan ide-ide baru. Lalu kita bahas dari sisi dan perspektif Islam. Yang pertama, adanya keyakinan terhadap sebab yang tidak syar'i. Dalam Islam, semua keberkahan, rezeki, dan kemudahan dalam hidup berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang meyakini bahwa air hujan, terutama dari momen-momen tertentu seperti malam bulan purnama atau malam Jumat, memiliki kekuatan khusus untuk mendatangkan rezeki, hal ini bisa mengarah kepada kesyirikan karena meyakini adanya sumber kekuatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Quran surat Yunus ayat ke-107, "Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya." Islam mengajarkan bahwa alat, sarana, atau ritual tertentu yang tidak berdasarkan syariat tidak memiliki kekuatan apapun tanpa izin Allah. Yang kedua, air hujan dalam Islam. Dalam Islam, air hujan memang dianggap berkah dan suci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kami diberi hujan dengan karunia dan rahmat dari Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, keberkahan air hujan tidak berarti digunakan untuk tujuan yang tidak ada tuntunannya. Air hujan bisa digunakan untuk menyucikan diri, berwudu, atau memperbanyak doa ketika turun hujan. Karena itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Rasulullah SAW bersabda, 2 doa yang tidak akan ditolak, doa ketika azan dan doa ketika hujan turun. Yang ketiga, larangan meniru praktik yang tidak diajarkan dalam syariat. Praktik memasukkan air hujan ke dalam botol, menambahkan kayu manis, dan menempatkannya di sudut toko tidak memiliki dasar dari ajaran Islam. Jika hal ini dilakukan dengan keyakinan bahwa ritual tersebut bisa mempengaruhi rezeki, ini adalah bentuk takhayul atau kepercayaan yang tanpa dasar yang dilarang dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menggantungkan sesuatu jimat, maka ia akan diserahkan kepadanya atau tidak diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Ahmad. Praktik semacam ini dikhawatirkan menyeret seseorang kepada perbuatan syirik, tergantung pada niat dan keyakinannya. Yang keempat, cara Islam untuk mendatangkan berkah dan dagangan. Islam mengajarkan banyak cara yang halal dan penuh keberkahan untuk meningkatkan rezeki dalam berdagang. Di antaranya berniat ikhlas, jujur dalam berdagang, berdoa meminta rezeki hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bersedekah, lalu sholat dan zikir. Mitos penggunaan air hujan sebagai penglaris dagangan, penambah aura atau lainnya dengan diiringi tata cara yang aneh dan tidak ada tuntunan syariatnya adalah tidak sesuai dengan ajaran Islam. Muslim sebaiknya menjauh dari kepercayaan semacam ini karena bisa menjurus kepada takhayul dan syirik. Sebagai gantinya, ikutilah tuntunan syariat untuk mencari rezeki dan cara-cara yang halal dan penuh keberkahan.
Karena segala kebaikan, keberkahan, dan lain sebagainya adalah hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.